Shalom teens, gimana nih kabar kalian semua? Kakak harap kabar kalian semua baik-baik aja ya. Kabar kalian semua harus luar biasa, sehat-sehat semua, dan selalu ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Oke, kalau kalian ingat ya, di minggu kemarin kita udah ngadain apa? Ibadah offline dengan tema Valentine. Itu temanya juga kasih. Dan di sana kita udah senang-senang bareng, kita sudah main game bareng, kita sudah bagi-bagi coklat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang waktu itu dibawakan oleh Priska. Dan di minggu kali ini kita akan melakukan ibadah online. Dan di firman kali ini kakak akan bawakan satu tema yang sama kayak Priska kemarin, yaitu tema tentang kasih. Dan judulnya ada seperti judul di video kali ini, yaitu Kasihilah Musuhmu. Dan di judul Kasihilah Musuhmu ini nanti kita akan membahas tentang kenapa sih kita ini harus bisa mengasihi musuh kita, dan bagaimana sih cara-cara kita supaya kita tuh bisa mengasihi musuh kita. Dan juga kalau misalkan kalian punya teman nih, kalian punya teman yang jahat sama kalian, tapi kalian masih berperilaku baik sama dia, kalian mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, tapi teman kalian, ada satu teman kalian yang tanya, kenapa sih kamu tuh masih mau mengasihi si A? Karena si A itu kan udah jahat sama kamu, si A itu udah memfitnah kamu, si A itu udah bohong sama kamu, si A itu udah ngejelekin kamu dari belakang, dan ya lain-lain. Dan nanti kita akan belajar kenapa sih prinsipnya itu apa sih, kenapa kita harus bisa mengasihi musuh kita. Oke? Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa semuanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah melindungi kami dalam segenap aktivitas kami ya Bapa. Kami mohon ampun jika sebelumnya kami melakukan dosa atau kesalahan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertakan kami atas kesalahan kami, kiranya Tuhan yang mengampuni kami atas kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, sehingga apa yang nanti akan difirmankan dapat tertanam dalam hati setiap kami dan dapat menjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya semuanya ini hanya terjadi atas kehendak-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk ke firman-Nya, mungkin kalian agak bingung ya. Kenapa sih Kak, aku tuh harus bisa mengasihi musuh kita? Kenapa sih Kak, kan dia tuh udah jahat sama aku, dia tuh udah ngefitnah aku Kak, dia tuh udah ngejelekin namaku, kenapa aku harus baik sama dia? Kan kalau misalkan aku jahat sama dia, misalkan aku tabrak dia pakai sepeda, kan pantas Kak, karena dia udah jelekin aku gitu kan. Ya Kak, boleh ya. Gak boleh kita kasar kayak gitu, kita nggak boleh membalas kejahatan sama kejahatan guys. Kita ini anak-anak Tuhan, kita harus hidup berdasarkan sama kasih. Dan alasan lain kenapa kita harus mengasihi musuh kita akan bahas bareng-bareng ya di firman-firman ini. Oke, di firman pertama kita akan baca di Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36. Ya, 27 sampai 36. Ya, kalian bisa buka Alkitab kalian, nanti kita akan baca bareng-bareng. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kita baca sama-sama. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, aku ini Tuhan ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, dan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil bajumu, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi
orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, panjang ya firmannya di Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ini. Sini kita bisa belajar banyak ya guys. Sini kita bisa belajar banyak tentang kenapa sih kita harus mengasihi musuh kita. Sini yang pertama, karena Tuhan sudah berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi nggak cuma mengasihi, kita juga harus berbuat baik sama orang yang membenci kita. Oke, di poin pertama kakak anggap poin pertama kenapa kita harus mengasihi musuh kita adalah tertulis di Lukas 6 ya. Jadi poin pertamanya adalah di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dan di sini di poin pertama ini kita bisa belajar banyak. Karena Tuhan sudah berfirman kalau kita harus mengasihi musuh kita, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa berdoa bagi orang yang membenci kita. Dan di sini tertulis, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan juga berikanlah kepada, di ayat 30 ya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Artinya adalah kita harus belajar, kita juga harus tulus kepada mereka. Gak cuma sekedar mengasihi, gak cuma sekedar memberi, kita juga harus tulus. Kita harus bisa yang namanya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya kalau kamu mau orang itu baik sama kamu, ya kamu juga harus berbuat baik sama orang-orang lain. Gak cuma orang jahat, gak cuma orang baik, gak cuma orang yang sudah menguntungkan kamu, tapi juga harus baik terhadap orang yang juga membenci kamu atau menjelek-jelekan kamu, yaitu musuh kita. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi artinya adalah kalau kita berbuat baik sama orang yang sudah berbuat baik, ya nggak ada value-nya, nggak ada apa namanya, ya itulah normal, itu normal. Tapi karena orang-orang jahat pun, orang berdosa pun juga berbuat baik sama orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat juga. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Artinya janganlah, kita harus bisa ikhlas kepada mereka. Musuh-musuh kita harus bisa mengasihi dan kita harus bisa ikhlas. Dan mereka menyebut sebagainya. Tetapi kamu, yaitu kita, tapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah firman pertama, dasar pertama kenapa kita harus bisa mengasihi musuh-musuh kita. Karena kita harus bisa tetap bermurah hati sama mereka, tetap tulus sama mereka. Yang pertama ya, ada di Lukas 6 ya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dan yang kedua kita akan buka sama-sama di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Buka ayatnya.
Di Yohanes 4:13, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Cara bacakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku ini Tuhan. Tuhan memberikan perintah baru kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya apa? Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini kita belajar kalau kita mengasihi semua orang, orang baik ataupun orang jahat sekalipun, orang yang memusuhi kita, itu dengan dasar kalau agar orang lain itu melihat kita dan belajar dari kita dan melihat adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang membawakan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Ini ditulis di ayat 35 ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Kita ya, semuanya, mau musuh kita, mau teman kita, mau orang yang sudah mencelakai kita, orang yang sudah memfitnah kita, orang yang sudah berbuat buruk, kalau kita orang yang sudah mengadakan perang dingin kayak mengatakan kata-kata kasar sama kita atau musuh kita di belakang, itu terus bisa belajar mengasihi mereka, guys. Karena kalau kita mengasihi mereka, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, karena kita memiliki dasar kasih ketika kita mengasihi musuh kita. Dan yang terakhir, kita buka di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Yang bingung Kolose di mana? Kolose itu di Perjanjian Baru setelah Filipi. Yang bingung Filipi di mana? Filipi itu setelah Efesus. Atau Kolose itu sebelum Tesalonika. Ya. Gak baca ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ia yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuatlah juga demikian. Di Kolose 3 ayat 12-13 ini ada lagi banyak hal yang kita bisa pelajari, yaitu firman Tuhan berkata kalau sebagai orang-orang pilihan Allah di ayat yang ke-12 yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah kita juga berbelas kasihan, punya belas kasihan, punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus sabar terhadap satu dengan yang lain dan mengampuni orang yang lain. Apabila ia seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuatlah juga demikian. Jadi kita belajar kenapa kita harus bisa mengasihi musuh, kita harus bisa mengampuni musuh kita, mau dia melakukan kesalahan sebegitu banyaknya sama kalian, kemudian menaruh dendam, meskipun dia udah minta maaf tapi masih balik lagi, masih musuhin kalian, harus bisa mengampuni. Karena kita pun kalau melakukan dosa dan kita datang kepada Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan sudah, seperti yang ditulis ayat 13 ini ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuatlah juga demikian. Karena Tuhan itu sudah menunjukkan, ini loh, aku itu sudah mengampuni kamu. Kenapa kamu gak bisa mengampuni yang lain? Betapa jahatnya kita kalau kita tuh gak bisa mengasihi orang lain yang sudah, atau mengampuni orang lain yang mau ampun sama kita. Mau dia jahat sejahat apapun itu. Nah, sejahat apapun itu Tuhan juga akan mengampuni kita kalau kita emang benar-benar mau bertobat. Jadi di firman kali ini kita belajar kalau
Kenapa kita harus bisa mengasihi musuh kita? Yang pertama ada di Lukas 6 tadi ya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Itu yang pertama. Dasar kita ada di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lalu yang kedua, dasar kita ada di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Tadi ya yang Yohanes 34 sampai 35, dan yang terakhir ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kalau kalian masih bingung, kalian ngomong apa sih lah? Kalian ini ngapain sih? Apa yang mau Kak Yo jelasin? Coba deh kalian renungkan 3 menit itu. Di saat teduh kalian renungkan, kalian pikir apa sih maksud Tuhan tentang firman ini, dan apa sih maksud firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan gimana sih cara kita untuk bisa mengasihi musuh kita, Kak? Misalnya aku udah paham nih, Kak, cara untuk mengasihi musuh-musuhku, tapi aku masih bingung gimana sih, Kak, caranya aku mengasihi musuh kita. Nah, ini ada di Kolose 3 ayat yang ke-12 tadi. Kak bacain ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Pertama, gimana kita harus menaruh belas kasihan pada mereka? Bersimpati lah istilahnya. Bahasa lebih sederhananya, kita mengasihani mereka. Kayak misalkan mereka lagi ada bencana, misalnya musuh kita dalam keadaan yang terpuruk, kita harus bisa mengasihani mereka. Lalu yang kedua, bagaimana caranya adalah memberikan kemurahan pada mereka, rendah hati sama mereka, dan lemah lembut, dan terakhir sabar. Bagaimana? Yang pertama, belas kasihan, bermurah hati, rendah hati. Artinya murah hati itu artinya adalah kita bersedia, kita mau dengan tulus membantu dia, mengasihani mereka. Lalu kerendahan hati itu artinya kita tidak sombong, kita nggak mungkin masalahnya yang dulu sama kita. Misalkan dia butuh bantuan sama kita, terus kita harus bisa mengasihi dia, dan kita nggak mungkin, kamu kan udah jelekin aku nggak mau bantuin kamu, gitu. Itu kita harus bisa rendah hati. Oh ya udah, meskipun kamu udah jelekin namaku, meskipun kamu udah fitnah aku, tapi nggak apa-apa, kita temenan aja, kita saling mengasihi satu sama lain. Lemah lembut, seperti yang kakak bilang tadi, cara kita ngomong harus lemah lembut. Kita harus bisa bertingkah juga lemah lembut, jangan kasar sama dia. Bukan, gak bisa Kak, dia tuh udah jelek-jelekin aku Kak, dia tuh udah ngomong meso-meso ke aku Kak, gak bisa, gak boleh gitu. Dasar kita adalah kasih, kita anak Tuhan, terus bisa lemah lembut. Dan yang terakhir, sabar. Meskipun dia ngeyel, misalnya kita kasih solusi sama dia, misalnya musuh kita ini dalam suatu masalah, kita kasih solusi, itu kamu gini aja, gini. Tapi dia ngeyel, gak usah, kamu tuh pasti mau balas dendam sama aku juga kan? Enggak mau aja. Sabar aja. Enggak kok, lemah lembut seperti itu. Jadi itu kenapa kita harus bisa mengasihi musuh kita, dan bagaimana cara kita supaya kita bisa mengasihi musuh kita. Amin. Ada 3 itu ya. Kita ulang lagi, ada di Yohanes 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lalu ada Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dan yang terakhir ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Oke. Amin. Puji Tuhan. Jadi itulah firman yang bisa Kak sampaikan. Dan semoga apa yang Kak sampaikan ini bisa ditambah hati kita ya. Dan untuk mengakhiri ibadah kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah melindungi kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami mohon ampun jika dalam melakukan aktivitas kami kami melakukan kesalahan ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menyadarkan kami atas kesalahan kami, dan Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai firman yang telah disampaikan, Tuhan menanamkan firman dalam setiap hati kami ya Tuhan, sehingga Tuhan, apa yang telah Tuhan firmankan dapat
tertanam dalam hati kami, terus bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya apa yang Kau sampaikan ini belum menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan, bisa berdoa dan ucap syukur. Jangan nama Bapa, haleluya, amin. Happy Sunday.